Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba berbagi terkait al-hadis ya. Apa itu hadis? Kita ketahui bahwa hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua ya setelah Al-Qur'an. Jadi al-hadis ini kita lihat coba. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum. Jadi ini perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah ini contoh dari perkataan Rasul ya. Biasanya diawali dengan beliau bersabda. Nah ini perkataan nih kalau bersabdanya. Terus yang kedua ini perbuatan. Perbuatan Rasul ini contohnya misalkan aku pernah melihat Nabi SAW melempar jumroh. Nah jadi sahabat melihat Rasulullah melempar jumroh. Nah ini perbuatan Rasul. Yang kedua adalah takrir. Nah, bagaimana ini takrir? Takrir itu adalah persetujuan lah kalau bahasa Indonesianya ya. Pembiaran, persetujuan. Nah, ini contohnya. Dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Oke, saya bacakan coba. Nabi SAW bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari Padang Ahzab. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizoh. Lalu tibalah waktu sholat mereka. Ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, kami tidak akan sholat kecuali telah sampai tujuan. Dan sebagian lagi berkata, bahkan kami akan melaksanakan sholat, sebab beliau tidak bermaksud demikian. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Artinya tidak memarahi, tidak menyalahkan lah kurang lebih. Jadi dibiarkan, artinya disetujui lah kurang lebih. Jadi takrir itu persetujuan ya, atau pembiaran, dibiarkan oleh Rasulullah. Artinya ini dibolehkannya kurang lebih gitu. Ini mungkin dari hadis tentang kisah. Oke, nah itulah hadis ya. Jadi saya ulangi, al-hadis itu adalah ulama usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah yang berkaitan dengan hukum. Oke. Selanjutnya struktur hadis. Nah sekarang berbicara tentang struktur ya. Jadi ini struktur nih. Ada rawi. Nah jadi rawi itu yang meriwayatkan. Jadi Rasulullah kemudian berita itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah kan. Kemudian Abu Hurairah diriwayatkan kembali oleh generasi selanjutnya ya. Generasi selanjutnya itu berarti tabi'in. Terus selanjutnya atau bisa aja satu generasinya oleh Abu Sholih, Abdullah bin Dinar, Sulaiman bin Bilal, dan selanjutnya. Nah ini adalah rawi-rawi yang merah ini ya. Nah yang di kotak ini adalah sanad. Sanad itu adalah rangkaian dari rawi-rawi ya, jalur atau mata rantai. Atau ini nih, lihat mata rantai. Termasuk ini yang terakhirnya itu adalah Sahih Bukhari. Berarti Bukhari itu sebagai periwayat juga menuliskan di bukunya ya kurang lebih. Jadi yang dimaksud dengan rawi itu adalah periwayat berita ya, hadis. Terus rangkaian dari rawi-rawi ini disebut sanad. Nah, adapun isinya itu disebutnya matan. Nah, ini isinya nih. Misalkan isinya itu adalah informasi tentang iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah sebagian dari iman. Nah, kurang lebih ini informasinya. Tapi memang informasi ini benar dan tidaknya dari Rasulullah harus diukur juga bagaimana rawi-rawinya ya. Sanadnya juga diukur. Oke, saya bacakan. Jadi struktur hadis ini harus ada sanad, harus ada matan, ada rawi ya yang seperti tadi dijelaskan. Saya bacakan coba. Sanad artinya rentetan. Nah, ini rentetan ya. Rantaian rawi-rawi. Rantai jalur orang-orang yang membawa kabar rawi yang ada di antara imam pencatat hadis. Nah, kurang lebih gitu. Nah, biasanya hanya kita jumpai awal sanad, misalnya Imam Muslim, misalkan ini nih, penulisnya ada, terus biasanya nih hadis itu kadang-kadang ada juga yang menyatak redaksinya ya. Kalau kita coba membaca sebuah informasi itu kadang-kadang hanya dituliskan rawi terakhir misalkan Muslim, dan yang awal menerima biasanya itu Bukhari Abu Hurairah biasanya. Abu Hurairah. Nah, ininya jarang dituliskan. Ya sebenarnya bukan tidak ada, itu harus ada ilmu ar-rijalnya. Nah, kita bisa disulusuri ini hadis itu seperti apa sanadnya ya. Nah, ini dalam kitab-kitab hadis ringkasan. Nah, ini hadis ringkasan itu seperti itu ya. Jadi jarang menyertakan rawi-rawi di tengahnya atau sanad tengahnya, kadang-kadang tidak dituliskannya. Yang banyak saat ini biasanya hanya kita jumpai awal sanad misalnya Imam Muslim dan akhir sanad misalnya Anas bin Malik gitu ya.
Oke, nah matan isi redaksi ya ini lafadz-lafadz yang terletak sesudah rawi dan akhir sanad. Jadi ini matan ya terletak di mana? Nah sesudah akhir sanad ya biasanya ini akhir sanad nih akhir sanad biasanya ada matannya. Nah sekarang ketiga rawi artinya yang menceritakan dan yang meriwayatkan dan yang menceritakan. Mungkin kalau yang Bukhari dan Muslim bahkan menuliskan kan. Nah syarat rawi ini yaitu sikoh. Nah, jadi kalau hadis apa namanya sahih itu biasanya mensyaratkan rawinya itu harus sikoh. Sikoh ini terdiri dari adil dan dobit ya, adil dan dobit. Bisa kita lihat coba. Nah ini di sini nih, ya. Jadi kalau ini hadis sahih, ya ini hadis hasan, ini hadis doib. Hadis sahih itu biasanya mensyaratkan rawinya itu sikoh. Sikoh itu berarti adil, ya, dan dobit, ya. Dobit itu hafalannya sempurna, eh, kuat lah hafalannya kuat. Terus adil ya memang harus muslim. Adil itu terdiri dari muslim, balik, taat dan jujur. Nah ini kedua ini disebut sikoh kalau hadisnya sahihnya. Jadi syaratnya itu. Terus yang selanjutnya 5 kriteria ini bersanad, tidak bercacat, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Nah ini kriteria dari hadis sahih. Kalau hasan agak turun sedikit derajatnya ya. Kalau hasan ini si dobitnya ini penghafal riwayat ini kurang ya kurang hafal lah bukan kurang hafal artinya tidak sempurna dobit di hadis sahih. Jadi yang membedakan sahih dengan hasan itu sebenarnya dari sisi dobitnya. Kalau ini dobit, kalau ini kurang dobit. Nah, bagaimana kalau doib? Nah, doib itu beda lagi. Doib itu ada salah satu kriteria dari 5 ini yang tidak lampu apa tidak ada lah ya, tidak tercukupi. Jadi 5 kriteria ini. Nah, ini itu doib biasanya. Doib itu artinya lemah. Mungkin di video-video selanjutnya akan kita bahas ya bagaimana hadis ditinjau dari sudut sandaran ya. Nah, terus dari sudut kuantitas, jumlah periwayat nanti kita lihat dibagi mutawatir dan hadis ahad. Nah, selanjutnya dari sisi kualitas. Itu saja mungkin video kali ini membahas terkait definisi hadis ya. Saya cukupkan sekian. Adapun kesalahan itu datang dari ego saya, yang benar datang dari Allah. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.